Hai teman-teman semuanya, kali ini kita akan bahas tentang metode penggalian data. Jadi apa sih metode penggalian data dan bagaimana kita melakukannya? Simak video ini baik-baik. Bagaimana kita melakukan penggalian data? Nah, penggalian data itu nanti akan ada 3 cara, yakni ada observasi atau reportase, wawancara, dan riset kepenulisan gitu. Dan untuk yang pertama adalah observasi atau reportase. Jadi makna dari observasi dan reportase adalah kegiatan jurnalistik berupa meliput langsung ke lapangan atau ke TKP. Peliputan di TKP, fakta dan data yang harus dikumpulkan itu wajib memenuhi unsur-unsur berita, yakni 5W1H. Ada apa, siapa, di mana, kapan, kenapa, dan bagaimana kronologi cerita atau berita tersebut terjadi. Lalu dalam kegiatan pengamatannya, seorang pengamat atau observatori itu tidak boleh melakukan justifikasi langsung atau kayak judge sesuai covernya gitu. Itu nggak boleh, karena kita sebagai pengamat itu harus melihat apapun sesuai data dan fakta yang ada di lapangan. Lalu menurut Spratly di tahun 1980 ada 3 tahapan dalam observasi. Yang pertama adalah observasi deskriptif, yang kedua observasi terfokus, yang ketiga observasi terseleksi. Yang pertama adalah observasi deskriptif. Nah, observasi deskriptif ini dilakukan para pengamat pada saat memasuki situasi sosial tertentu sebagai objek penelitian. Pada tahap ini, pengamat belum membawa masalah yang akan diteliti. Maka pengamat itu harus melakukan penjelajahan umum atau secara menyeluruh kepada TKP atau berita yang akan mereka angkat. Nah, mereka itu melakukan deskripsi terhadap semua yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Jadi, saat observasi deskriptif ini, para pengamat itu kayak harus memberikan kepekaan terhadap indera-indera mereka, kayak penciuman, pendengaran, lalu penglihatan, dan lain sebagainya. Karena saat mereka datang di lokasi itu kan masih belum bawa berita apapun ya, maksudnya data yang dipegang itu masih awam banget, bukan yang kayak yang berita vital gitu. Jadi sebagai pengamat itu harus cerdik dalam menilai situasi dan kondisi di sebuah TKP. Yang kedua ada observasi terfokus. Nah, observasi terfokus ini apa? Saat di tahap ini, para pengamat itu sudah melakukan miniature observation. Kayak kan tadi udah observasi deskriptif nih. Jadi di tahap kedua ini, mereka melakukan observasi yang dipersempit, yang udah dipersempit angle berita atau mereka mau ngambil berita apa, yaitu udah ditentukan. Jadi ini udah masuk tahap kedua. Dan ini difokuskan pada aspek tertentu. Gitu ya. Ada observasi terseleksi. Nah, observasi terseleksi ini pengamat itu udah menguraikan fokus yang ditemukan sehingga data yang mereka miliki itu lebih rinci dengan melakukan analisis komponensial terhadap fokus. Maka pada tahap ini peneliti telah menemukan karakteristik atau kontras-kontras perbedaan dan kesamaan. Jadi kan tadi udah di deskriptif nih, terus kita masuk ke terfokus. Dalam 2 tahap ini mereka itu udah menemukan satu spesifikasi berita yang akan mereka angkat, yang akan observatori itu angkat. Jadinya dalam tahap terseleksi ini mereka udah bisa memberikan detail di dalam beritanya seperti itu. Jadi dalam ketiga tahap ini, di terseleksi ini udah kayak kesimpulannya gitu. Lalu selanjutnya ada di tahap wawancara. Jadi wawancara itu salah satu metode pengumpulan data bahan berita berupa fakta dan memiliki tujuan menggali informasi, komentar, opini, fakta atau data tentang suatu masalah atau peristiwa dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Jadi kalau seumpama reporter tanya-tanya itu namanya wawancara. Yang penting mereka itu bawa data dan ada topik pembicaraan yang diangkat seperti itu. Lalu wawancara ini juga nggak bisa dilakukan ke sembarang narasumber. Narasumbernya juga harus yang memiliki beberapa ketentuan-ketentuan. Jadi ada beberapa kriteria yang harus dimiliki seorang narasumber. Yang pertama, kredibilitas orang nomor 1, terkenal atau terkemuka. Jadi
si narasumber ini memiliki kredibilitas atau nilai dalam dirinya agar bisa disebut sebagai seorang narasumber. Jadi nggak asal nyomot, itu ada orang kita tanya-tanya aja. Jadi nggak kayak gitu, harus punya kredibel dalam dirinya. Itu yang poin pertama. Yang kedua, tajam dan analitis. Yang ketiga, kaya data-data dan informasi mutakhir. Yang keempat, berani berbicara apa adanya. Yang kelima, berpikir runtut. 6, berwawasan luas. 7, konsisten. Jadi dalam 7 poin ini, seorang narasumber itu harus jujur, berwawasan, berkompeten dalam memberikan info, dan konsisten. Bukan yang habis ngomong fakta A, ngomong fakta B, habis ngomong yang kayak gini, kayak ngomong gitu. Jadi dia nggak punya konsistensi dalam menyuarakan pendapat. Itu sebaiknya dihindari oleh para observator atau para yang bertanya gitu, karena itu bakal mempengaruhi validalitas data yang akan kita angkat, karena berita kan akan kita suguhkan ke khalayak ramai. Jadi ya memang harus kita cari yang benar-benar, yang real gitu, bukan yang hoax atau bohongan. Jadi kriteria seorang narasumber itu wajib kita ketahui gitu ya. Saat kita melakukan wawancara itu pasti kan ada teknik-tekniknya, gimana kita mengambil hati si narasumber ataupun lain sebagainya. Nah, dalam tahap ini kita itu ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam wawancara. Yang pertama, datang tepat waktu yang telah disepakati. Jadi saat kita seorang penanya itu melakukan janji kepada narasumber, harus bagi kita itu minimal 10 menit datang di tempat sebelum si narasumber datang. Karena itu selain menghormati waktu, itu akan mempengaruhi hasil wawancara kita dan first impression narasumber kepada kita. Jadi kalau first impressionnya aja jelek, gimana nantinya gitu kan. Jadi datang tepat waktu itu benar-benar poin penting dalam sebuah wawancara. Yang kedua, ada memperhatikan penampilan. Jadi waktu datang tuh jangan kayak yang kurang menghargai diri dan kurang menghargai si narasumber. Ya kali kita datang pakai kaos oblong yang ya nggak apa-apa kalau kaos oblongnya rapi gitu, tapi kalau kaos oblongnya jenis yang kayak sobek-sobek lalu terlihat kayak kumuh-kumel gitu kan kurang etis dilihat gitu. Jadi pilih penampilan bukan yang mahal tapi yang rapi dan enak dipandang gitu. Jangan cuma dipandang kita doang, soalnya kita berhadapan-hadapan dengan orang, bukan only us, bukan diri kita sendiri yang lihat tapi orang lain juga lihat. Terus yang ketiga, ada datang dengan persiapan dan pengetahuan masalah. Nah, jadi kita datang itu bukan kayak dengan tangan kosong, tapi kita harus punya data awal, bukan data yang mendetail gitu juga nggak apa-apa sebenarnya sih. Tapi sebisa mungkin kita itu harus memegang apa sih yang akan kita bicarakan dan fakta-fakta apa sih di lapangan sebelum saya sebagai penanya terjun ke narasumbernya langsung. Jadi waktu kita bertanya nanti bakal ada feedback antara dua pihak itu, bukan si narasumber yang cuman ngomong doang terus kita cuma iya tapi kita punya feedback kayak gitu. Jadi lebih interaktif juga dan lebih bisa menggali data dalam pernyataan yang dikasih narasumber. Terus selanjutnya ada yang keempat, mengutarakan alasan kedatangan seperti maksud dan tujuan. Jadi jangan langsung bagaimana pendapat Anda, bagaimana, jangan langsung gitu. Jadi kenalkan diri kalau seumpama itu dibutuhkan, tapi kebanyakan pasti butuh ya Kak, karena pertemuan itu kan pasti ada perkenalan. Terus mengutarakan alasan, jadi kayak di sini saya mewawancarai saudara dengan tujuan seperti ini. Jadi jangan langsung cep ke pertanyaannya, jangan, karena butuh basa-basi gitu ya. Lalu selanjutnya ada jangan berikan pertanyaan yang bersifat interrogatif atau memojokkan narasumber. Nah,
ini juga harus kita hindari sebagai penanya, karena pertanyaan yang bersifat interrogatif itu akan mempengaruhi hasil juga. Ya, ditanya yang interrogatif nanti si narasumber akan merasa tersinggung, terus kok penanyanya kurang ajar atau kurang sopan kayak gitu. Jadi hindari pertanyaan yang interrogatif. Terus selanjutnya, setelah pembicaraan narasumber ketika menyimpang dari topik wawancara. Nah, ini juga penting karena nanti ditakutkan akan out of the box gitu. Iya, kalau out of the box-nya bakal berpengaruh baik atau berguna ke hasil wawancara kita. Tapi kalau enggak, kan kita juga yang susah. Misalnya kita ngomongin tentang wawancara terhadap ASEAN Games gitu ya, tapi si narasumber kok tiba-tiba ngomongin dana lain atau lain sebagainya, itu kan out of the box, out of topic dari yang kita bahas gitu. Jadi langsung salah aja, mohon maaf Pak atau Bu, jadi maksud Bapak itu seperti ini. Nah, jadi kita potong, lalu kita reverse ke pembicaraan terakhir beliau seperti apa, itu kita ulangi lagi gitu ya. Terus yang terakhir, siapkan catatan dan record dan alat perekam, dan jangan ragu menulis serta mengajukan pertanyaan yang baru muncul saat mendengarkan pembicaraan narasumber. Nah, ini hal penting lainnya, yakni mempersiapkan catatan serta alat rekaman. Karena gini, kapasitas otak manusia itu kan terbatas. Jadi mau gak mau kita membutuhkan alat bantuan, antara lain dengan menulis atau merekam. Nah, sebelum kita merekam, memberikan alat rekam di sekitar beliau, itu kita izin merekam Bapak atau Ibu kayak gitu. Terus kalau seumpama di tengah-tengah pembicaraan kita saat wawancara itu timbul pertanyaan-pertanyaan yang cukup cukup untuk ditanyakan. Maksudnya seumpama beliau ngomong gini, di otak kita itu terbersit pertanyaan lain, yaitu nggak apa-apa, tanyakan aja, karena itu pasti bakal menambah value dalam berita kita kayak gitu. Jadi nggak usah malu untuk bertanya, dan jangan lupa minta izin untuk merekam kayak gitu. Nah, selanjutnya ada outline atau draft pertanyaan. Jadi salah satu teknik wawancara itu menyusun outline atau draft pertanyaan. Nah, aku ada tips untuk menyusun daftar pertanyaannya. Yang pertama, kuncinya itu mengapa. Jadi kan kata mengapa itu sebagai alat penggali informasi, karena mengapa itu dikenal sebagai pertanyaan ajaib yang pendek, sederhana, namun memancing jawaban panjang, rinci, dan jelas. Jadi alih-alih tanya apakah kayak gitu, langsung tanyakan mengapa, karena itu bakal memancing pernyataan narasumber yang banyak gitu ya. Lalu selanjutnya ada gunakan pertanyaan pembuka seperti apa yang sedang Anda pikirkan, atau apa Anda senang dengan, misal apa yang Anda pikirkan ketika mendengar berita hasil voting pilkada gitu ya. Misal ya. Jadi pancing si narasumber itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang menimbulkan pernyataan dan jawaban yang banyak gitu. Terus selanjutnya, buatlah pertanyaan pengikat, misalnya apa yang Anda maksud dengan bla 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 dari pernyataan beliau. Mari kita perjelas, Bapak, apakah Anda menyatakan bahwa ini juga misal, apakah Anda menyatakan bahwa stasiun Mandalika itu akan menghasilkan devisa negara yang besar, atau bagaimana Bapak? Kayak gitu. Jadi langsung di ikutnya ada tanyakan pertanyaan yang jelas, jangan berbelit-belit, karena itu akan membuang waktu serta tenaga dalam kegiatan wawancara. Selanjutnya ada hindari opini. Jangan membuat opini dalam pertanyaan di wawancara. Misalnya,
Ibadah haji itu merupakan ibadah yang cukup berat ya. Ia memerlukan pengorbanan fisik, mental, harta, juga waktu. Pendapat Anda sendiri bagaimana, Pak? Atau Bu? Nah, ini tuh opini, bukan pertanyaan. Narasumber ntar akan bilang kayak gini, ya memang begitu. Ya memang. Ya itu jawabannya kurang jelas dan kurang panjang. Tuh. Jadi hindari opini. Karena itu tugas wartawan tuh bukan berpendapat, tapi bertanya. Kita itu harus bertanya, jangan berpendapat. Tidak bisa. Tuh ya. Nah, ini juga tadi yang udah dibahas di depan ya. Jangan mengundang jawaban antara iya atau tidak. Jangan sampai narasumber cuma ngomong iya, enggak kayak gitu kok. Iya, jangan sampai. Tapi sebaiknya itu milih pertanyaan yang menimbulkan jawaban yang banyak. Misal nih, jangan tanya yang model gini, kayak gini jangan diterapkan. Apakah Anda yakin akan memenangkan pemilihan ini? Yakin kok. Yakin? Enggak yakin. Nah, alih-alih tanya kayak gitu, mending tanya yang modal apa yang Anda miliki untuk memenangkan pemilihan ini. Kayak gitu, strategi apa nih yang Bapak miliki hingga Bapak yakin akan memenangkan pemilihan ini. Kayak gitu, jadi jangan yang apakah Bapak yakin. Jangan. Terus yang terakhir ada bikin pertanyaan penutup sebagai akhir wawancara. Misal, kayak gini, terakhir pesan Bapak untuk para pembaca seperti apa? Sebelum kita akhiri, apakah ada hal yang ingin Ibu sampaikan kepada pembaca kita? Kayak gitu. Jadi setelah kita mengorek-ngorek data dari beliau-beliau ini, kita itu mengangkat dan mengapresiasi wawancara kita tadi dengan cara menanyakan pesan, pendapat, petuah dari beliau-beliau. Jadi itu juga value seorang wartawan juga, karena kita bisa memanusiakan manusia kayak gitu. Nah, itu tadi adalah teknik dan tips wawancara kepada narasumber. Terakhir adalah tentang literatur. Jadi studi literatur atau riset perpustakaan ini adalah teknik peliputan atau pengumpulan data dengan cara mencari clipping koran, makalah-makalah atau artikel koran, membaca buku, menggunakan fasilitas search engine di internet, atau menyimak brosur-brosur yang ada. Jadi, studi literatur ini juga penting untuk dipelajari oleh para wartawan karena tadi udah dikatakan di wawancara, di bagian wawancara ya. Sebelum wawancara kita nggak boleh bawa dengan tangan kosong, nggak boleh. Tangan kita itu nggak boleh kosong, atau otak kita nggak boleh kosong dalam artian membawa berita ya. Jadi sebelum melakukan penggalian data, kita harus baca buku, harus tahu apa sih kasus-kasus atau perkara-perkara yang ada sangkut pautnya dengan berita yang akan kita tanyakan kepada narasumber dengan cara studi literatur ini. Jadi sebelum melakukan penggalian data, kita harus melakukan studi literatur. Saat melakukan penggalian data, kita juga harus studi literatur. Kayak saat kita tanya ke narasumber, sebelum wawancara dimulai itu kan juga dinamakan pra juga ya. Jadi saat kita menulis berita itu, kita juga harus tetap studi literatur. Kita harus tetap baca, cari, searching, selain sebagainya. Dan setelah menulis berita, kita tetap studi literatur. Apa sih yang kurang? Apakah ada hal yang diperbaiki? Apakah ada hal yang sebenarnya itu fakta, ternyata belum masuk, atau itu hoax tapi kok ternyata masuk ke berita yang saya tulis, kayak gitu. Jadi studi literatur, membaca itu penting dalam dunia kepenulisan, karena kualitas menulis kita itu diukur di kualitas membaca kita juga. Jadi ya, membaca dan menulis itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan gitu. Jadi ya itu, studi literatur itu penting kawan. Jadi gak boleh ditinggal, oke?
Jadi seperti itu metode penggalian data yang kita bahas hari ini. Dan semoga apa yang kita bahas kali ini bisa bermanfaat untuk kita, untuk aku, untuk kalian, untuk orang-orang yang mendengar beberapa informasi ini. Dan jika ada kesalahan kata, aku pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Dan terima kasih atas antusiasme serta perhatian kalian semua. The last I say, berkaryalah maka kamu akan abadi. Oke, I'm Silky Sabila Maharani. Assalamualaikum.